Hai anak-anak Ibu semuanya, bertemu kembali bersama Ibu di pertemuan kedua ini. Baik, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian masih dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita memulai materi pembelajaran kita, Ibu terlebih dahulu akan memaparkan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasar 31. Menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. 41. Melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan. Indikator. Melakukan analisis dokumen sumber transaksi. Dan tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan mampu menganalisis dokumen sumber transaksi. Baiklah anak-anak, kita masuk ke dokumen sumber transaksi. Di pertemuan sebelumnya atau di pertemuan pertama, kita sudah membahas dokumen transaksi ini untuk dianalisis ke dalam jurnal umum. Di pertemuan kedua ini, kita akan membahasnya lagi. Dan di sini Ibu memberi dua contoh untuk dianalisis ke dalam jurnal umum. Contoh yang pertama yaitu bukti kas keluar yang dibuat oleh Prisma Tyler di Jalan Senopati 22 Yogyakarta. Tanggal berapa dibuat bukti kas keluar ini? Tanggal 25 Januari 2018. Nomornya 04/BKK/1/2018. Di situ ada kata-kata dibayar kepada, artinya kita memberikan. Seperti kamu membayar uang sekolah, berarti kamu mengeluarkan sejumlah uang. Berapa jumlah uangnya? Lihat, di situ juga ada uang sejumlah Rp750.000. Untuk keperluan apa? Pengambilan pribadi pemilik. Jadi analisis dari dokumen transaksi bukti kas keluar ini yaitu bukti kas keluar ini dibuat untuk pengambilan pribadi pemilik. Jadi jurnalnya apa? Nah, nama-nama akunnya. Nama-nama akun yang didebit dan dikredit. Pengambilan pribadi, nama akunnya Pripe. Iya, uang nama akunnya kas. Bertambah atau berkurang? Ya. Ketika Pripe kita ambil, yaitu dia akan berkurang. Uang kita berikan kepada seseorang, berarti uang kita berkurang, atau nama lainnya kas. Kas kita berkurang. Ya, debit atau kredit? Pripe tadi berkurang di debit. Kas tadi berkurang di kredit. Seperti itu untuk dokumen sumber transaksi yang pertama. Yang kedua, ini dibuat oleh Patri. Alamatnya Pasar Beringharjo H222 Yogyakarta. Dia mengeluarkan nota kontan. Nah, tanggal berapa? Tanggal 14 Januari 2018. Tapi sebelum kita masuk ke sana, apa itu nota kontan? Sebelumnya juga Ibu sudah mengingatkan, pelajari dokumen-dokumen transaksinya, fungsi dan manfaatnya apa. Oke, karena kita membahas nota kontan itu untuk apa? Itu dokumen bukti pembelian atau penjualan secara tunai. Ingat, bukti pembelian atau penjualan secara tunai. Nah, ini bisa kita lihat siapa yang membuat pembukuannya. Kalau di sini Patri sama Prisma. Patri sebagai apa di sini? Yang mengeluarkan nota kontan. Prisma sebagai apa di sini? Yang menerima nota kontan. Oke, kita misalkan di sini yang membuat pembukuannya Prisma. Karena di awal bukti dokumennya si Prisma Tyler. Nah, kalau yang membuat pembukuannya Prisma Tyler, berarti di dokumen ini Prisma sebagai pembeli. Berarti dia membeli barang secara tunai. Bisa kita lihat dari, tadi yang membuat dokumen itu kan si Patri.
Patri memberikan nota kontannya itu kepada si Prisma. Lihat kata kepada. Berarti si Patri sebagai penjual, si Prisma sebagai pembeli. Lihat lagi perincian barang yang dijual. Nah, si Patri menjual barang dagangannya atau barang-barangnya kepada si Prisma. Apa-apa saja? Lihat ada banyak. Banyak berarti jumlah barang yang dibeli atau dijual. Tapi karena si Patri di sini yang mengeluarkan nota kontan, berarti jumlah barang yang dijual. Nama barang. Nama barang itu ada resleting, kain keras, jarum. Harga. Ini harga satuannya. Harganya untuk resleting 3.500, untuk kain keras Rp15.000, untuk jarum Rp10.000. Jadi jumlahnya kalau kita totalkan sebesar Rp2.280.000. Nah, kita analisis nota kontan ini untuk kita jurnal ke dalam jurnal umum. Kalau di jurnal umum kan tidak ada nama akun resleting, kain keras, ataupun jarum. Yang ada hanya peralatan dan perlengkapan. Nah, resleting, kain keras, jarum ini masuk kemana? Peralatan atau perlengkapan? Lihat barang yang dibeli si Prisma atau yang dijual si Patri. Ini barang yang habis pakai atau barang yang masa pakainya lebih dari 1 tahun. Oke, lihat. Karena resleting, kain keras, jarum ini merupakan perlengkapan dalam usaha tailor atau penjahitan. Jadi di sini si Prisma membeli perlengkapan jahitnya sebesar berapa? Rp2.280.000. Nah, kalau dia membeli barang perlengkapan tadi, barang yang dibelinya bertambah atau berkurang? Iya, bertambah. Nah, dia membelinya tadi secara apa? Kontan atau kredit? Oke, secara kontan, artinya kasnya berkurang. Jadi tadi dapat kan perlengkapan bertambah, kas berkurang. Perlengkapan bertambah itu di mana? Debit atau kredit? Oke, debit. Kas berkurang itu di mana? Debit atau kredit? Oke, kredit sebesar Rp2.280.000. Baiklah, kita akan masuk ke jurnal umumnya. Di situ ada nama perusahaan. Sebelum kita masuk ke kolom jurnal umum, kita terlebih dahulu membuat nama perusahaannya. Baru jurnal umumnya. Kemudian bulan dan tahun transaksi. Nah, kita lihat di kolom jurnal umum itu ada tanggal, keterangan, referensi, debit dan kredit. Oke. Karena pencatatan dalam jurnal umum itu secara kronologis, artinya kita mencatat dari tanggal yang sudah lebih dahulu dijalanin atau tanggal terendah. Apa? Tanggal berapa tadi? Yaitu tanggal 14 yang ada di dokumen transaksi pada nota kontan. Itu keterangan tadi perlengkapan. Perlengkapan tadi bertambah di debit Rp2.280.000. Nah, kasnya berkurang. Kasnya berkurang di kredit sebesar Rp2.280.000. Setelah tanggal 14 baru tanggal 25, yaitu pada bukti kas keluar. Apa tadi? Pengambilan pribadi, yaitu prepenya berkurang debit Rp750.000. Kasnya juga berkurang kredit Rp750.000. Jadi kita totalkan semuanya berjumlah Rp3.030.000. Debit sama kredit jumlahnya harus sama. Nah, untuk referensi itu dapat kita isi sesuai dengan soal yang sudah ditentukan. Biasa di soal itu sudah ada nomor-nomor referensinya. Jadi kita tinggal memasukkannya. Demikianlah pertemuan kita
Pada hari ini, Ibu berharap kalian bisa menambah wawasan kalian dengan membaca buku dan juga membuka internet. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menutupnya dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Sampai jumpa dan terima kasih.